Salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan komentar dari seorang Kiai Nusantara dari Demak ya, dan kritiknya kepada seorang Habib, yaitu Bapak Rizik Syihab, yang tentu H-1 dari Syawal itu telah memberikan komentarnya dan marah-marah, bahkan sampai ngajak perang ya serta menganggap laskar-laskar monyet yang kemudian didukung oleh jenderal-jenderal monyet, kemudian orang-orang yang berada di laskar tersebut adalah para monyet. Nah, giliran dia itu lupa bahwa sebelumnya itu dia telah menyampaikan kalimat-kalimat yang lebih kasar daripada monyet ya. Apalagi sekarang ada salah satu keluarganya yang akan diangkat sebagai seorang pahlawan, meskipun upayanya itu beberapa kali gagal. Dan ya begitu, dari syarat-syarat pengangkatan seorang pahlawan nasional itu syarat-syaratnya harus dipenuhi semua. Nah, tetapi dia malah marah-marah, kemudian menganggapnya sebagai pahlawan dari Hong Kong. Nah, itu ya, coba kita simak bersama-sama bagaimana statement yang disampaikan oleh Kiai Kampung dari Kiai atau ulama pribumi, ulama Nusantara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam Nusantara, salam Nahdliyin. Dengan datangnya Syawal dan kita telah menjalankan puasa 1 bulan sebagai introspeksi diri kita sendiri dan sebagai dadaran kita sebagai umat Islam, khususnya adalah rakyat Indonesia, wabil khusus adalah orang-orang Nahdliyin. Dan kita telah merdeka kemarin 1 Syawal. Semoga dengan kemerdekaan 1 Syawal yang kita telah nikmati bersama seluruh dunia umat Islam khususnya, mari kita kembali lagi ke fitrah insaniyah. Jamiah Nahdlatul Ulama adalah hasil jerih payah, hasil keringat, hasil pemikiran, hasil dari perjuangan yang panjang, proses yang lama, bahkan harta benda, nyawa, semua ditumpahkan untuk Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan Jamiah Nahdlatul Ulama sebagai perisai, sebagai benteng terakhir untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi dengan fenomena-fenomena yang sudah berjalan ini kayaknya struktural PBNU ini pura-pura atau gimana ya, saya kurang paham. Apa tidak membaca, apa tidak melihat kenyataan yang di bawah, apa tidak melihat Nahdliyin yang diranting-ranting seluruh Nusantara atau gimana ya. Saya ini bingung juga nih. Kira-kira ini apa kira-kira yang di dalam pemikirannya bapak-bapak pengurus PBNU pusat ini apa ya, yang menyebabkan panjenengan ini diam 1000 kata ya, menutup telinga ya, menutup mata dan menutup lisan
Ini ada apa ini? Kira-kira ada apa ini kira-kira? Ya Allah, Kang Rizik sudah lantang di jamaahnya, di depan publik, di depan jamaahnya, di depan gerombolannya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas dan tidak etis telah keluar disengaja oleh Kang Rizik. Ya. Ini gimana ini ya? Pengurus-pengurus NU itu gimana ini? Cuma saya bertanya gimana? Apa gimana ya ini? NU itu yang memperjuangkan, yang melahirkan, yang membidangi, mendukuni lahirnya Pancasila beserta founder-founder, pendiri-pendiri bangsa ini. Di saat Pancasila ini udah mulai dikorek-korek oleh orang-orang Ba'alawi, Platgi, ini kok panjenengan semua pengurus-pengurus NU ini pada diamnya kemana, ada apa ya? Lagi-lagi itu juga Kang Rizik itu kan dia mengaku Dzurriyyah Rasul tanpa bukti, tanpa data, tanpa saksi, tanpa ada validitas dari pihak-pihak Rabithah internasional, Nakobah internasional. Dan dia juga tidak ada bukti, fakta, validasi dari negara bahwa klan Ba'alawi, Platgi, khususnya Kang Rizik Syihab, Kang Bahar Smed, Kanib Al-Atos, Topik Assegaf, dan yang lainnya, semua klan Ba'alawi tidak ada bukti dan tidak ada data valid sebagai warga negara Republik Indonesia. Ya. Gugatannya Bapak Haji Muhammad Subhan ke MK ini tepat. Di ending terakhir Ramadan malah Kang Rizik beserta gerombolannya malah ya Allah mengatakan yang lain. Kang Rizik, sampai itu tidak perlu perang yang lain-lain. Wong sampai itu bukan orang Indonesia. Perang sampean itu cukup satu. Apa perang sampean? Perang sampean itu dengan pertempuran, minum susu, kental, kentul, cap, nona. Yang bungkusnya abadi, elastis, dan tidak akan bosok selama-lamanya. Itu perang sampean. Dan orang panjenengan kabeh para Platgi, Ba'alawi. Bukti fakta ada banyak. Sampai ndak usah membangunkan macan tidur Nusantara. Terutama maaf, sekali lagi maaf, para pengurus PBNU ini kenapa panjenengan pada diam? Bukti sudah banyak. Kenapa panjenengan diam? Kenapa sih? Ada apa dengan panjenengan para pengurus PBNU? Ansor Banser, sahabat-sahabat Banser ini dianiaya oleh dipersekusi oleh para oknum-oknum habaib. Saya tidak katakan oknum lah, memang kenyataannya dia merintah. Ya. Panjenengan diam. Kiai-kiai dihina, dicaci, dimaki, jangan diam. Ini gimana? Ya. Bayangkan. Ada seorang putra kiai zaman dulu itu kalau pulang tuh harus membawa kepalanya PKI. Siapa sih dengarnya PKI? Gembongnya PKI. Ba'alawi, kenapa Anda diam? Para pengurus-pengurus PBNU pusat. Ya. Yang mengatakan PKI dan sebagainya siapa itu Ba'alawi. Gitu ya. Pak Rizik Syihab dia mengatakan ada 7 poin yang disampaikan di forumnya FPI itu adalah sebaliknya. Dia menuduh orang itu berarti apa? Dia sendiri itu pelakunya. Itu loh. Dia menuduh PKI, siapa gembongnya PKI? Klan Ba'alawi Platgi. Dia menuduh adu domba, siapa yang domba? Ya Kang Rizik sendiri yang adu domba. Dia menuduh bahasa maaf sekali dengan menuduh para pasukan monyet dan sebagainya. Dia sendiri, ya. Menuduh para kiai-kiai monyet, dia sendiri, ya. Dia sendiri, itu ya. Itu sendiri. Dia mengatakan bahwa pemecah belah umat. Dia sendiri Kang Rizik Syihab yang memecah belah umat. Itu jelas. Kenapa? PBNU kenapa? Panjang kok diam? Ada apa? Ada apa sih? Ada apa? Ya. Coba Pak tentara, Pak polisi, ya. Penegak hukum negara Republik Indonesia dikata-katain segitunya oleh Pak Rizik Syihab. Pak Rizik Syihab ingat ya.
kamu bukan warga negara Indonesia. Satu, kamu adalah orang-orang teroris lokal. Kamu adalah gembong-gembongnya PKI. Kamu adalah orang yang membuat radikalis, membentuk teroris. Kamu adalah yang membangkitkan orang-orang ISIS. Kamu yang telah membangun narasi-narasi adu domba dan pemecah belah umat. Itu kamu, kata-kata itu kamu sampaikan dengan 7 poin di depan publik. Dan kamu adalah orang yang melanggar peraturan negara Republik Indonesia karena kamu sebagai FPI. FPI tidak berdasarkan Pancasila. FPI sudah dibubarkan oleh negara Republik Indonesia. Kamu ini gimana, Kang Rizik Syihab? Bahar Smith, kamu juga. Kamu bukan warga negara Indonesia. Kamu adalah warga negara asing. Bahar Smith, kamu tuh orang yang super kuat, yang tidak punya malu, tidak punya rasa terima kasih. Ya, kamu itu belum pernah berjuang di Indonesia. Leluhur kamu pun tidak pernah. Leluhur kamu adalah antek Belanda, dibawa Belanda ke Indonesia. Itu jelas. Maka kamu sampai sekarang ini menjadi orang-orang pengkhianat bangsa, menjadi antek-antek Belanda. Itu fakta dan realistis oleh Kang Bahar Smith. Ya, itu nyata. Maka sekali lagi Kang Bahar Smith, buktikan. Itu buktikan. Kamu itu Masya Allah. Ya, sekali lagi saya mohon, Bahar Smith, jangan kamu coba-coba membangunkan macam-macam tidur Nusantara. Ya. Oke, pengurus PBNU pusat diam 1000 kata, menutup mata dengan tisu yang tebal, bahkan dengan anduk yang tebal, menutup telinga dengan penutup telinga yang sangat tebal, menutup lesan dengan lesan yang tebal, kertas yang tebal. Tetapi Nahdliyin Indonesia, tetapi rakyat Indonesia tetap akan bangkit semangat fitrah seperti 1 Syawal, yaitu merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajah yang namanya Ba'alawi Platki yang dibawa Belanda. Sekali lagi, negara pasti tahu dan mengetahui. Dan sekali lagi, Ba'alawi sudah dikasih hati oleh Bapak Presiden Prabowo. Ba'alawi Platki, Rizik Syihab, Bahar Smith, Hanif Alatos dan kawan-kawan sudah dikasih hati oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tetapi dengan kamu dikasih hati oleh Bapak Presiden, kamu tidak bisa menggunakan dengan baik. Tunggu, pasti 100% panjenengan akan dijebluskan ke masuk dalam pondok penjara. Dan kamu akan tetap mengenang, menangis, meratapi, yaitu kamu tidak akan menyesal. Yang kamu sesali adalah satu, apa? Karena Pak Rizik Syihab adalah pecandu, penghobi minum susu kentul manis cap nona yang bungkusnya adalah elastis dan sangat indah alamiah. Kang Rizik Syihab, selamat menangis, meratap, menyesal. Dan saya yakin panjenengan tidak akan malu. Karena apa? Karena jenengan sudah tidak punya malu. Buktinya apa? Kamu tidak punya malu kepada Allah, kamu tidak punya malu kepada Rasulullah, kamu tidak punya malu kepada pemerintah Republik Indonesia. Salam Pancasila, salam Merah Putih, salam NKRI, salam Nusantara, salam Bapak Haji Prabowo Subianto yang betul-betul menjalankan dan melaksanakan Pancasila. Sahabat-sahabat itu semua, ada beberapa video yang lewat di beranda kami, yaitu dari sahabat-sahabatku, saudaraku yang di Jakarta, yang masih namakan aliansi apa itu. Mohon maaf ya saudaraku, saya warga Demak, yang digendaki teman-teman sewarga Demak, masyarakat Demak, bukan kalian Mukibin, bukan, karena kalian Mukibin adalah saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang digendaki adalah Kang Rizik Syihab dan Bahar Smith, khususnya umumnya adalah Kapib-Kapib Ba'alawi Platki yang notabene adalah warga negara asing. Satu. Yang kedua, para kabaib ini tidak memiliki darah Pancasila dan tidak memiliki jiwa Pancasila dan tidak memiliki ideologi Pancasila. Ideologi mereka adalah ISIS, ideologi mereka adalah teroris, ideologi mereka adalah khilafah, dan mereka adalah orang-orang yang radikalis. Itu jelas.
Omongannya Kang Rizik Syihab, Bahar Smith ini sama persis yang disampaikan, yang dijalankan oleh leluhurnya, yaitu Usman bin Yahya menjadi antek-antek Belanda. Itu fakta realistis dan ini nyata. Kang Rizik Syihab sudah mengobarkan api seperti yang dikobarkan oleh Usman bin Yahya pada waktu Perang Cilegon, yaitu para guru-guru Thorikoh dibantai oleh Belanda akibat adu dombanya, akibat omongannya, akibat provokatornya Usman bin Yahya. Ini diulangi lagi yang namanya Kang Rizik Syihab. Dia mengobarkan provokator, dia menyampaikan provokator-provokator kepada pribumi. Mereka sendiri adalah banci-banci yang bersembunyi di jubah-jubah. Itu adalah Kang Rizik Syihab. Itu Kang Bahar Smith sama adalah banci-banci yang bersembunyi di balik jubah. Dan sampeyan mengatasnamakan durian Nabi, itu sampeyan adalah membuat malu dan membuat kotor nasab Rasulullah atas kelakuan Kang Rizik Syihab dan Kang Bahar Smith serta Khabib Ba'alawi Plat G semua. Itu jelas ya. Sekali lagi, yang ditunggu oleh masyarakat Demak adalah para Khabib Plat G, terutama adalah Kang Rizik Syihab dan Bahar Smith. Itu 100% yang ditunggu oleh masyarakat warga Demak. Ya, sekali lagi, Kang Rizik Syihab, Kang Bahar Smith, kalian berdua itu adalah orang-orang pecandu dan penghobi minum susu kental, kentul, manis, cap nona yang bungkusnya adalah elastis dan tidak bosok serta indah. Itu hobi kamu, Kang Rizik Syihab dan Bahar Smith. Yang kedua, kamu bukan warga negara Indonesia, jangan macam-macam bikin provokator di Indonesia. Yang ketiga, kamu adalah orang yang tidak punya malu dan tidak punya kemaluan kepada bangsa Indonesia. Kamu adalah Kang Rizik Syihab, Kang Bahar Smith, kamu tidak punya rasa terima kasih kepada ulama-ulama Nusantara dan tidak punya terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Salam Nusantara, salam NKRI, salam PWI LS Nusantara. Saya yakin di bawah pimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto, panjenengan tidak akan bisa berkuar-kuar lama, karena Bapak Haji Prabowo Subianto orang-orang yang memiliki jiwa Pancasila, memiliki rasa Pancasila, memiliki darah Pancasila, memiliki darah pejuang leluhur bangsa Indonesia. Bapak Haji Prabowo Subianto mengemban amanah yang sangat besar dari leluhur-leluhur pejuang-pejuang Nusantara. Beliau rela menjadi bentengnya, menjadi syuhada untuk kepentingan rakyat Indonesia dan untuk kejayaan Indonesia, bukan untuk kepentingan WNA, warga negara asing seperti para Khabib-Khabib Plat G Ba'alawi, terutama Kang Rizik Syihab dan Bahar Smith. Ingat itu, kamu berdua yang ditunggu oleh sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku Demak Bintoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.